Jemaat Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah memelihara hidup kita. Saya percaya dimanapun saudara dan saya berada, kita ada dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Seperti kata firman-Nya, izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, kami punya Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari cukup, lebih dari segalanya ya Tuhan. Di hari yang kudus ini ya Tuhan, kami bawa syukur kami. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya semua indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi sembah Tuhan saat ini. Haleluya.
sana bagi Tuhan. Perlindungan kami hanya daripadamu, Yesus. Takkan pernah kekurangan kami, Tuhan, sebab Kau Allah menyediakan, Engkau Allah menyediakan tepat pada waktumu, Bapa. Kami terlalu percaya. Keadaan dunia Tuhan mungkin tidak stabil saat-saat ini. Tapi kami percaya iman kami yang akan menjadikan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semua. PSBB boleh diperpanjang, artinya pertemuan-pertemuan boleh dihentikan, tapi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita itu tetap berlanjut. Nah, baik. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar saya sebagai candaan, tapi hari ini adalah serius untuk mengupas 3 kata. Digoda, tergoda, dan menggoda. Saya sering nanya, mana yang duluan? Digoda, tergoda, atau menggoda? Kayaknya nggak ada yang lebih dulu ya. Nomor 1, nomor 2, 3, masing-masing terserah kepada orang itu. Karena kita kalau nggak digoda, ya menggoda. Nggak menggoda, ya tergoda. Jadi kembali, apapun yang terjadi dalam hidup, tidak ada kesalahan di luar sana. Kesalahannya adalah di dalam sini. Bapak Ibu masih ingat nggak waktu kita masih boleh kebaktian, saya pernah mengatakan, kalau mobil Anda di jalan tol, walaupun Anda ngebut dengan 150 sampai 160 km, di depan Anda masih ada mobil. Ya. Jadi hidup itu jangan merasa paling cepat, paling hebat. Di depan Anda ada mobil. Tapi perhatikan, waktu Anda mau membayar tol ke tempat tujuan, Anda ngegas atau ngerem? Ngerem kan? Makin lama, makin lambat, dan kemudian berhenti. Kalau kita masih muda, Bapak Ibu, Anda ngegas berapapun boleh, cita-cita setinggi langit boleh. Tapi makin lama, usia ini makin tua.
Ya, nafas makin lambat, mikir makin lambat, jalan makin lambat. Coba Bapak Ibu pikir, kalau semuanya sudah melambat, itu kita harus hati-hati loh. Kita makin dekat di tujuan. Rumah Bapak sudah dekat. Kalau Anda sudah dekat rumahmu, ya mau tidak mau dong. Mobil harus diperlambat, buka gerbang, semuanya. Dan itulah bentuk sebuah kehidupan. Selalu cepat, tapi ujungnya makin melambat. Ya, jantung makin melambat, pelan-pelan kemudian berhenti. Itu artinya kita sudah sampai di rumah. Hati-hatilah, hidup ini punya jarak. Kita nggak jalan tol itu 1000 kilo, enggak. Semuanya punya jarak sesuai dengan tujuan Anda. Jadi hati-hati dengan waktu Anda. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya sama saya, kenapa Pak Pengki mengambil tema digoda, tergoda, dan menggoda? Karena setelah tema ini, minggu depan saya akan lanjutkan. Hasil dari tema ini akan menghasilkan satu kata namanya life trap. Life trap itu adalah sebuah bentuk jebakan kehidupan. Ada 11 macam jebakan yang Anda tidak pernah sadari. Itu dihasilkan kalau Anda gagal dalam 3 kata ini. Digoda, tergoda, menggoda, itu berdampak kepada life trap. Tapi minggu depannya lagi, saya ingin membawakan solusi dari life trap, yaitu reinventing your life. Memperbaharui life trap ini ada caranya. Ya, jadi Anda jangan tinggalkan YouTube ini selama 3 minggu. Hari ini saya bicara fondasi dasarnya, minggu depan bicara dampaknya, minggu depan lagi bicara solusi. Dan setelah itu kita akan ketemu di dalam sebuah kebaktian. Tapi baik Bapak Ibu, sebelum kita berpanjang-panjang, kalau tidak didasari oleh pembacaan Alkitab, saya takut nanti saya dicap sesat. Hari ini kita akan membaca Matius pasal 17, ya, Matius 17 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada Musa dan Elia sedang berbicara kepada dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika merangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Amin. Tapi sebelum kita akan memasuki proses perenungan ini, khotbah yang selalu saya bawakan itu disebabkan 3 hal. Pertama, perenungan. Kedua, pengetahuan. Ketiga, pengalaman. Ini selalu saya gabung. Pengalaman saya hidup di dunia, pengalaman saya dengan Tuhan. Kedua, pengetahuan yang saya miliki, saya belajar sampai usia 70 tahun ke atas. Dan perenungan. Perenungan ini bisa menimbulkan rema, menimbulkan hikmat, menimbulkan ilham. Dan khotbah itu harus menghasilkan 2 hal. Menggugah dan mengubah. Pertama, menggugah emosi jemaat, antusias, passion. Dan gugahan itu tidak berhenti kepada sisi emosi. Itu tidak berdampak. Harus mengubah. Menimbulkan sebuah kesadaran. Baik, sebelum saya akan menjelaskan ini, saya akan membawa Anda mundur ke Matius 4. Enggak usah dibaca, semua orang tahu. Pencobaan di atas bukit. Saudara lihat situasi sekarang.
Saya masuk melewati beberapa mall, mengerikan. Kayak gedung kosong, sepi banget. Anda lihat Starbucks turun gunung. Dia sekarang pakai kayak tong kecil di belakang, ada tulisannya Starbucks. Anda bisa beli di jalan-jalan, di perempatan, kemudian ditaruh di plastik. Anda lihat KFC turun gunung. Di atas gunung mereka berdarah-darah. Mereka ada di depan mall, mereka ada di perempatan, dan banyak lagi perusahaan besar turun gunung. Apalagi kita perusahaan kecil yang sudah ada di turunan, mau turun kemana lagi? Kecuali terjun ke jurang, bukan? Nah, perhatikan, situasi yang sulit. Di tengah situasi yang sulit ini, pertama, manusia mencoba bertahan. Dan bertahan itu banyak godaan, bro. Ya kan? Godaan. Anda pasti tergoda oleh banyak macam tawaran, dan tawar. Untuk kelas menengah, ini mereka digoda untuk mencari peluang. Ya, menjilat ke atas, menginjak yang di bawah. Ini kelas menengah. Kelas menengah itu bahaya kejiwaannya di situ. Menjilat ke atas dan menginjak yang di bawah. Dan untuk kelas atas ini cuma ada 2 peluang. Kalau hancur ya hancur beneran, karena pohon yang tertinggi itu gampang tumbang karena badai. Tapi perhatikan, pernahkah rumput hancur karena badai? Badai tornado, badai typhoon, badai apalagi Katarina. Ya, nggak ada. Rumput itu diinjak-injak sebentar lagi berdiri lagi. Inilah bedanya pohon cemara, pohon beringin dengan rerumputan. Anda silakan pilih. Anda mau di atas atau Anda mau jadi rumput? Terserah, ya. Semua ada di dalam pilihan kita. Nah, saya ingin mengajak Anda merangkai Matius 4 baru ke Matius 17. Setelah itu saya akan mengambil kesimpulan. Godaan pertama apa? Setan ngomong. Kapan setan ngomong? Dia tahu timing yang tepat. Dia tahu saat kelaparan Yesus mencapai puncak. Pada saat kebutuhan Anda, premier Anda mencapai puncak, disitulah cobaan dan godaan itu turun. Anda haus seks, pada saat puncaknya, setan akan turun. Anda haus keuangan, Anda haus kesehatan, ya, pada saat puncaknya Anda putus asa. Anda bisa cari kok pengobatan alternatif, dukun paranormal, karena Yesus selama ini kok kayaknya tidak menyembuhkan. Hati-hati. Segala sesuatu yang sudah maksimal puncak itu akan menimbulkan banyak masalah. Baru di situ iblis datang. Dia tahu timingnya. Terus dia ngomong begini. Jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Jadi rupanya pola iblis itu pertama. Dia minta sebuah pembuktian. Jikalau, buktikan dulu. Bukti ini akan menunjukkan siapa Anda. Padahal kita orang beriman tidak perlu bukti. Tapi dengan iman kita, bukti itu akan nyata. Di sini pertentangan. Godaan itu pertama datang pada saat Siti Hawa di Taman Firdaus. Jadi godaan itu setua umur dunia. Godaan uang, godaan seks, godaan kekayaan, godaan macam-macam godaan, ya. Dan godaan ini tidak pernah membedakan usia, jabatan, dan apapun. Pendeta, uskup, kiai, semuanya bisa tergoda. Ya. Jadi iblis itu tidak pernah melihat siapa Anda. Yang penting Anda adalah korban saya. Titik. Jadi pola iblis pertama adalah pembuktian. Setelah pembuktian baru ada pengakuan. Tapi saya akan bicara tentang perubahan. Kenapa Yesus tidak mau berubah? Yesus bisa enggak? Batu jadi roti. Buat Yesus, batu tetap batu. Roti jadi batu. Atau roti tetap roti, Yesus sudah Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah bisa digeser oleh perubahan apapun. Kalau manusia kan tergantung perubahan. Kita ingin berubah tapi sekaligus takut berubah. Nah,
Biasanya kalau kita ini nggak punya uang, terus pegang uang, gaya hidupnya udah nggak tahu. Gaya hidupnya itu model apa saya nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai perubahan mengubah gaya hidup Anda. Tapi gaya hidup Anda harus menghasilkan sebuah perubahan. Jadi identitas Yesus tidak ditentukan oleh pembuktian. Identitas Yesus tidak ditentukan Anda mau mengakui atau tidak. Anda percaya Yesus, dia tetap Tuhan. Anda tidak percaya Yesus, dia tetap Tuhan. Cuman itu, ya. Jadi yang pertama digoda oleh iblis apa? Fisik, soal makanan. Perhatikan sekarang ini, bansos di mana-mana. Ya, sekarang soal bansos sudah banyak orang-orang kepegang KPK. Soal makanan, sekali lagi, saat perut kosong, kerusuhan akan terjadi. Dan ini yang dicari oleh setan. Ya, dan kita berdoa untuk negeri ini. Supaya negeri ini yang gemah, ripah, lojinawi, jangan rakyatnya kelaparan. Sekarang gini, saya mau kasih satu pemikiran. Waktu Nuh hidup, banjir berapa lama? 5 bulan. Tingginya berapa? Tinggi sekali itu. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Hutan masih perawan kok. Nggak ada jalan tol, nggak ada menara-menara yang tinggi, tidak ada beton. Tapi kenapa bisa hujan? Salahnya cuma satu, karena moral manusia. Jadi bukan soal teknologi, kembali kepada manusianya. Ya, itu saya belajar dari Nuh. Nah, sekarang saudara perhatikan. Sekarang yang diincar oleh iblis saat sekarang ya, saya mengalami, Anda mengalami. Kesulitan makanan. Sekarang kalau orang nggak pegang uang tunai, berat. Ini sorry ngomong ya, banyak pembicara, baik pembicara seminar, khususnya pendeta, nggak ada order kan? Tuh, Anda mau makan dari mana? Kita nggak perlu malu untuk menyingkapkan ini. Ini fakta, data, logika. Gereja nggak buka, nggak ada yang undang, semuanya sepi. Jadi kalau rekan-rekan hamba Tuhan hari ini tidak punya persiapan sebelumnya, Anda keteter. Ya. Dan keadaan ini akan pulih tahun depan, pertengahan atau akhir tahun. Terus gimana? Contohnya, anak Anda ada 3, semua pakai HP. Berapa kuota? Ya kalau cuma anak 1, 3 harus punya HP. Berapa kepentingan duit orang tua yang harus keluar? Ya kan? Jadi sekarang diperlukan satu kata. Kalau Anda ingin mendapatkan apa yang tidak pernah Anda dapatkan, lakukan apa yang tidak pernah Anda lakukan. Jadi jangan melihat corona itu hanya sisi negatif, positifnya juga banyak. Kreativitas, inovasi, ide-ide baru. Uang itu ada di otak kita. Uang itu bentuk awalnya adalah ide. Ya, kalau ide banyak, uang akan banyak. Inilah godaan pertama. Yesus tergoda enggak? Tidak tergoda. Ya, jadi Yesus digoda tapi tidak tergoda, dan Yesus tidak istilahnya orang nggak suka main-main. Dia nggak menggoda iblis kok. Tapi Yesus selalu ngomong, ada tertulis. Ini pentingnya kita baca firman Tuhan. Oke, yang pertama. Yang kedua, Yesus dilambungkan, dibawa ke bumbungan bait Allah. Siapa sih yang nggak ingin dicap orang itu kudus, orang itu baik? Gerejanya besar, orang itu hebat, itu di atas bumbungan dan ditempatkan oleh setan. Ya, saya bukan mengatakan bahwa gereja besar itu karena setan, enggak dong. Ya karena atas seizin Tuhan. Yesus digoda setan pun atas seizin Tuhan, dibawa oleh roh. Terus setan ngomong begini, kalau kamu menerjunkan dirimu dari atas ke bawah, nanti iblis akan nyamber kamu dan kamu tidak pernah mati. Orang dunia akan tepuk tangan. Ini baru namanya mukjizat, ya. Hati-hati dengan mukjizat. Hidup itu jangan mengejar mukjizat. Kejarlah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan mukjizat. Saya mau ngomong,
Anda dapat mujizat, maaf ya, puji Tuhan, Anda sembuh. Tapi beberapa tahun kemudian Anda mati enggak? Loh ya mati. Ya, mujizat itu kesementaraan, bukan kekekalan. Untuk menunjukkan aku Allah yang bermurah hati. Untuk menyembuhkan engkau. Tapi bukan sebuah kekekalan. Ya. Karena kita dibatasi oleh umur. Saudara bayangin, sekarang ini banyak orang bertindak kayak Superman. Ya kan? Terjun dari langit, terus terjadi sesuatu, orang tepuk tangan. Jadi hati-hati. Ini pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Ya. Saya pernah ketemu seseorang. Pak Pengki ini saya ngikutin khotbahnya, tapi saya nggak pernah lihat Pak Pengki berbahasa roh ya. Bahasa lidah. Ya, saya pernah berbahasa roh cuman 3 kali seumur hidup saya. Dan itu terjadi waktu saya mendoakan orang sakit, bibir saya bergetar keras. Karena saya melihat di Alkitab di 1 surat Korintus dikatakan, kalau ada yang berbahasa roh atau berbahasa lidah, hendaknya 2-3 orang, hendaknya ya, bukan seluruh umat loh. Tapi kalau tidak ada, ya sudah berhenti. Itu pun harus ada yang menerjemahkan. Itu perintah bro, perintah. Saya bukan tidak percaya bahasa lidah. Saya tidak melarang orang berbahasa lidah. Tapi tempatkan pada tempatnya. Kalau enggak nanti orang masuk, ini kok gedung ini penuh orang gila ya. Kan gitu bunyi ayatnya. Ya. Jangan merasa bahwa Anda kalau sudah bisa berbahasa roh, Anda merasa lebih kudus daripada orang lain. Mana ayatnya? Malah saya pernah mendengar seorang pendeta. Itu ngomong begini, kalau Anda tidak bisa berbahasa roh, Anda tidak bisa masuk surga. Itu saya syok Pak. Ayatnya di mana? Jalan kebenaran dan hidup itu ada di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melewati Yesus. Bukan melewati bahasa roh. Jadi saya ingin katakan bahasa roh bukan menjadikan Anda lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Itu hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Hati-hati dengan banyak-banyak mujizat yang kita kadang-kadang keliru. Ya. Saya memang nggak bisa setiap hari, setiap kebaktian bahasa roh, bahasa lidah. Tapi yang saya jelas, saya punya lidah. Yang bisa mengerti tetangga saya kehabisan makanan. Saya tidak melihat Anda bagaimana menyembah Tuhan di gereja. Tapi bagaimana Anda memperlakukan orang lain di gereja dan di luar gereja. Itulah standar ibadah Anda. Ya, perlakuan kita terhadap orang lain, itulah standar ibadah kita. Jangan orang merasa, saya di bumbungan paling suci, paling kudus. Kalau saya bisa kudus, saya nggak perlu Tuhan Yesus, bro. Ya, ini kalau yang pertama tadi fisik soal makanan, ini soal kebanggaan, soal rasa. Ya, rasa, yang perasaan itu belum tentu benar. Itu godaan yang kedua. Dan Yesus mengatakan apa? Ada tertulis. Yesus tidak mau buat mujizat misalnya kursi jadi kambing. Ya bisa aja dia Tuhan. Ya. Tembok ini jadi lautan. Oh bisa. Tapi bukan seperti itu. Ya. Kejarlah Yesus bukan mujizatnya. Kejarlah dia bukan berkatnya. Maka saudara akan mendapatkan semuanya. Jadi jangan hidup gampangan. Ya, mengubah dengan kekuasaan. Memaksakan kehendak itu hidup gampangan. Yang kedua jangan hidup serampangan. Terjun dari langit nanti Tuhan menolong. Enggak gitulah ya. Nah sekarang yang terakhir sebelum kita masuk Fatsal 17. Yang terakhir Yesus dibawa ke satu bukit. Dan diperlihatkan dunia. Saya mikir begini. Bukit itu setinggi apa sih? Kok Yesus bisa melihat dunia? Anda berdiri di puncak Himalaya. Saudara nggak bisa ngelihat Indonesia kok. Jadi gunung tertinggi itu apa maksudnya? Otak kita. Ingat, kenapa setan tidak memilih kupu-kupu yang indah? Kenapa setan tidak memilih kelinci yang lembut? Kok dia memilih ular? Karena ular adalah binatang yang paling cerdik. Jadi hati-hati. Kecerdikan kita bisa melawan Tuhan. Kecerdikan kita bisa bersemayam setan yang mengendalikan. Bukankah pikiran kita yang menjadi komando atas semuanya?
Nah, terus setan ngomong begini, kalau engkau mau menyembah aku berikan dunia ini kepadamu. Perhatikan, kalau kamu mau menyembah aku berikan dunia ini kepadamu. Berarti seandainya Yesus menyembah setan, dunia ini nggak ada kesulitan buat Yesus. Dia mengabarkan Injil, langsung bertobat kok. Semua bertobat, nggak ada sulitnya. Tapi siapa di belakang pertobatan? Setan, saudara. Hati-hati, ya. Kalau kita menyembah setan, semuanya mudah kok. Tapi kemudahan bukan dari Tuhan. Jadi komandonya adalah setan. Seolah-olah Tuhan yang memberikan secara gampang. Hati-hati. Yesus berkata, lebih baik aku tukar dunia ini ambil aja. Satu hal, aku tidak akan menyembah engkau. Dalam keadaan sulit ini mudah sekali loh. Kita menyembah yang bukan Tuhan. Hati-hati. Ya, menipu, tidak jujur, karena kepepet uang. Sekarang ini zamannya. Tapi yang terakhir, Yesus tidak ngomong apa ada yang tertulis. Tapi Yesus ngomong karena di puncaknya, enyahlah engkau iblis. Ada saatnya ya kita mengusir setan. Ada saatnya kita menggunakan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Perhatikan, Yesus selalu ngomong ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tapi kalau saudara terima godaan malah nanya, mana tulisannya? Karena Anda nggak pernah baca Alkitab kan? Jadi bacalah, Alkitab itu penting. Perenungan, pengetahuan, pengalaman. Jadikan satu. Nanti jalan kita akan terarah. Ya. Ini cobaan yang pertama. Apakah setan berhenti sampai sini? Enggak. Perhatikan. Petrus pernah menyeret tangan Yesus. Engkau tidak pernah akan diperlakukan seperti itu. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Iblis bersemayam di dalam pribadi Petrus. Iblis itu ada di mana-mana. Ya, cuma masalahnya kadang-kadang kita sendiri yang jadi iblis. Kita sendiri sering jadi iblis. Hati-hati. Ya. Nah, oke, kita tinggalkan pencobaan-pencobaan dasar ini ya. Ini fondasi pencobaan. Hidup gampangan, hidup serampangan, dan yang ketiga dari situ enyahlah engkau iblis. Jadi hidup itu jangan seenak sendiri. Ya, Anda harus tahu tujuan hidup Anda, sesembahan Anda mana. Nah, sekarang saya loncat ke pasal 17. Perhatikan, di sini Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke atas satu gunung. Saya nggak tahu gunung itu apa, tingginya berapa, pokoknya diajak. Nah, pertanyaan saya pertama, kenapa yang diajak cuma 3? Muridnya kan Yudas belum mati, yang 9 di mana? Ya, saudara nggak usah mikir itu. Itu hak prerogatif Tuhan. Bukan hak Anda untuk menyalahkan Yesus. Tuhan nggak adil dong. Tuhan tahu kok takaran murid-murid ini. Setelah diajak ke atas, mereka berdoa. Waktu selesai berdoa, Petrus kaget. Yesus berubah rupa. Tadi perhatikan dalam pencobaan pertama. Yesus dituntut untuk berubah. Tapi secara alamiah waktu Yesus menang, perubahan yang dipaksakan, perubahan yang direncanakan, ya. Tapi di sini Yesus berubah karena Bapa di surga. Bersinar, pakaiannya putih. Apa ada godaan di situ? Enggak ada kok. Apa ada iblis di situ? Enggak ada godaan. Jadi sabarlah. Perubahan itu akan pasti terjadi. Kalau saat ini kita melewati krisis keuangan, krisis semuanya. Supaya kita bisa menghargai betapa Rp5.000 itu berkat Tuhan. Kalau Anda masih gak kena corona hari ini, belajar untuk menghargai kesehatan. Jangan makan sembarangan. Ya, kalau Anda nggak bisa mengendalikan lidah, Anda nggak bisa mengendalikan hidup, saran saya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, jangan rakus. Terus Anda lihat, Petrus tergoda lagi kan? Anda kalau di gereja pernah mengalami pengalaman spiritual, pernah lah. Tuhan menyentuh Anda nangis-nangis. Nah, waktu pengalaman spiritual itu datang kepada Petrus, Petrus itu orangnya aneh, sok, ya.
Tuhan, gimana kalau kita buat 3 kurungan? Tuhan 1, Musa 1, Elia 1. Perhatikan, Yesus itu mewakili perjanjian baru, Musa dan Elia mewakili perjanjian lama. Pada saat semuanya lenyap, Musa, Elia lenyap enggak? Cuman Yesus yang tidak lenyap. Semua nabi lenyap, ada kuburannya sampai hari ini. Ya, saya enggak akan menyembah nabi-nabi yang bisa mati. Saya menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Semua tidak kelihatan, yang kelihatan cuman Tuhan Yesus. Tidak keliru kalau saya dan Anda menyembah Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada Petrus, egonya muncul. Dia ingin pengalaman spiritual ini menjadi miliknya berhari-hari. Enggak bisa. Saudara disentuh Tuhan di gereja, setelah itu pulang kan? Ngadapin hidup yang nyata. Hidup itu enggak perlu euforia. Euforia itu cuma 1-2 jam. Paling lama 1 minggu. Setelah itu kita menghadapi fakta, logika, data. Suka, enggak suka. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan. Kenapa kita mengurung Tuhan? Pertama, Petrus ingin pengalaman ini jangan pernah selesai. Ya enggak biasa dong, kebaktian cuma 2 jam kok. Ya selesai. Yang kedua, Paulus ego. Jadi dia ingin buat Yesus itu hanya untuk dia. Ini sikap iri terhadap orang lain. Ya kan? Kenapa dia diberkati aku enggak? Dia kan baru masuk di pelayanan. Kok sudah diberkati kok aku belum? Nah, kita mencoba mengurungi kekuasaan Yesus. Kita coba mengurung hak prerogatif Tuhan. Karena kerja pagi, kerja siang, kerja 1 jam, tetap 1 dinar kok. Anda jangan marah, itu haknya Tuhan. Jangan membatasi, mengurung kuasa Tuhan untuk kepentingan Anda. Ya, kita punya berkat masing-masing. Karena begini, saya ngobrol dengan teman bahwa hidup itu ditentukan pada saat Anda dipanggil Tuhan. Buahnya apa? Anak-anakmu gimana? Akhir hidupmu bagaimana? Tapi pada saat Petrus begitu ego, bayangkan Bapa di surga marah banget. Petrus, jangan banyak ngomong, dengarkanlah dia. Bahasa Jakartanya kan begitu. Jangan terlalu banyak ngomong. Kita ini terlalu banyak berdoa. Sorry ya, terlalu banyak berdoa, tapi sulit dengarkan suara Tuhan. Itu kesalahan umat Tuhan. Doa. Kapan waktu dengarkan dia? Hidup ini perlu lebih banyak mendengarkan dia daripada Anda ngomong sama dia. Ya, berdoa itu kan saya ngomong sama Tuhan. Tapi kalau membaca firman Tuhan, itu Tuhan ngomong sama saya. Persentasenya banyak mana? Anda ngomong sama Tuhan atau Tuhan ngomong sama dia? Ya. Jadi sampai di situ pun Petrus masih tetap tergoda. Dan dia berusaha menggoda Yesus kan. Tuhan, Yesusnya digoda. Saya akan berikan kurungan supaya kita tetap di sini. Dia menggoda Yesus, bayangin. Yesus saja digoda. Tapi Bapa di sorga campur tangan. Jangan banyak ngomong Petrus ya. Yang penting dengarkanlah dia. Pelayanan baik. Khotbah bagus, semuanya bagus melayani. Tapi yang terpenting dalam hidup adalah mendengarkan suaranya dan melakukannya. Perhatikan, perubahan pertama itu perubahan yang dipaksakan, direncanakan, diketahui, dikepalai oleh iblis. Demi kedagingan kita. Tapi perubahan di tempat ini, karena Allah Bapa di surga. Terakhir sebelum saya akhiri, waktu mereka mendaki, kapan terjadi perubahan? Setelah mereka ada di puncak. Jadi kalau saudara sekarang sedang mengalami proses pendakian, usaha dan sebagainya, belum mengalami perubahan, berarti Anda belum sampai puncak. Kalau Anda sudah sampai puncak, perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Ayo kita tetap semangat, kita tetap mendaki. Sekarang kita ada di lereng-lereng ini, di lereng gunung menuju puncak. Kita susah, gereja nggak bisa buka, ekonomi sulit, keluarga mungkin kena COVID. Ya, ini sebuah pendakian. Kita jangan tergoda dan jangan menggoda orang lain. Mari kita bersabar sampai di puncak. Nanti engkau akan melihat, ya.
Musa dan Elia mewakili perjanjian lama. Itu masa lalu kita. Di puncak kita akan merenung masa lalu kita nih apa sih? Kok sekarang bisa begitu? Dan waktu Yesus ngajak turun, itulah masa depan. Masa depan dan masa lalu. Ya, jadi masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah semangat dan kenyataan. Ayo, lakukan perubahan berdasarkan Bapa di surga. Jadi kesimpulannya apa? Perubahan terjadi kalau Anda mendengarkan suara Bapa di surga. Setan punya pola, butuh bukti, baru pengakuan, baru label. Tuhan tidak perlu itu. Kalau Tuhan mau, semuanya terjadi. Saya berharap kita sama-sama memiliki kekuatan sehingga kita tetap semangat turun gunung. Walaupun turun gunung kayak Starbucks, kayak KFC turun gunung kan. Tapi mereka tetap semangat. Mereka tidak berhenti. Di bawah gunung juga banyak marketing. Di atas gunung juga ada marketing. Di lereng gunung ada marketing juga. Ayo teman-teman tetap semangat ya. Di dalam Tuhan jangan pernah loyo, jangan pernah lesu. Ada saatnya kita akan bertemu lagi di gereja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Hamba-Mu boleh menyampaikan pesan ini. Tapi pesan ini terserah kita bagaimana kita memperlakukan pesan itu. Jadi teguran pertama, kita nggak boleh banyak ngomong, tapi banyak mendengarkan. Itulah yang penting. Perenungan, pengetahuan, dan pengalaman. Kami berharap jemaat REM, semua anak-anak Tuhan, kalau bisa, lepaskan kami dari pencobaan. Tapi kalau tidak bisa, jadilah kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk petugas-petugas YouTube di tempat ini yang merekam hamba-Mu, Tuhan memberkatinya. Berkati gereja REM, berkati semua jemaat, berkati gembala sidang kami, pengurus semua Tuhan memberkati. Pertemukan kami kembali. Izinkan kami memiliki waktu untuk bertemu lagi di minggu depan. Dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa, siapkan roti dan air anggur atau biskuit sebagai pengganti hosti, juga teh sebagai pengganti air anggur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan menyertai kami, Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami dengan luar biasa. Lewat firman-Mu yang hidup. Kami diingatkan bahwa kami harus tekun menuruti perintah Allah. Karena waktu kami taat, kami mau belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau baca firman, kami mau renungkan firman itu siang dan malam. Kami mau lakukan firman Tuhan katakan, maka kami akan bisa sampai ke tempat di mana Tuhan berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Dan hidup kami di bumi akan selalu ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Karena kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau tinggalkan doa-doa kami. Kami mau terus baca firman. Kami tidak mau tinggalkan ibadah-ibadah kami. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Dan iman kepada Kristus Yesus, itulah juga yang menyelamatkan kami. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau kalahkan dunia. Karena kami punya Yesus di dalam hidup kami. Yesus yang menuntun, memimpin langkah dan jalan hidup kami. Sehingga selalu ada jalan keluar. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi ada jalan keluar untuk setiap orang yang beriman. Orang percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Saat ini hamba berdoa. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan sebentar ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus, ada mujizat lepas mujizat terjadi.
Kami diberkati lewat perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus mati untuk setiap dosa-dosa kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan sekali-kali Engkau tidak pernah akan tinggalkan kami. Tapi Tuhan akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkatlah roti tinggi di atas kepala. Dengan iman kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita bukanlah roti biasa. Tapi roti ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah dan ada kuasa di dalamnya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Percaya saudara, ada kuasa yang masuk bekerja dengan luar biasa dahsyat ajaib. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami telah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lewat perjamuan kudus Tuhan, kuasa kebangkitan terjadi dalam hidup kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami diberkati luar biasa. Kami sungguh sangat amat diberkati. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa baik. Teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need
you say of me, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Baik, saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya kita semua bisa bangkit berdiri, arahkanlah mata hati kita dan angkatlah kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah menyaksikan tayangan ini. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Berkati GBI Rem, baik lewat pelayanannya, ibadah tatap muka maupun ibadah online. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang semua kami percaya datangnya dari Tuhan. Arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap diberkati.